sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Sungguh prihatin, kita semua bisa meratapi nasib kita hari ini apabila kalau boleh kita mundur ke belakang, mengubah apa yang salah dan keliru, kemudian mengambil pilihan-pilihan bijaksana, maka hari ini kita menjadi berbeda. Tetapi program ini bukan hadir untuk membuat Anda menyesal. Kami hadir untuk memberikan solusi, sekaligus juga menawarkan harapan lewat edukasi. Bapak Ibu, pemirsa, saudara-saudaraku semua, lintas generasi, saya Coki Sitohang kembali lagi dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kami kedatangan seorang pemeran, seorang pemain watak dari tahun 70-an sudah menghiasi layar kaca, layar lebar, layar emas, dan hari ini beliau masih konsisten di dunia persinetronan dan juga dunia iklan Indonesia. Bersama dengan Pak Boy Tirayo. Wey! Pak Boy, ini harusnya manggilnya saya Om ini. Ya, boleh, seumuran boleh. sama papa saya soalnya. Kalau beliau masih ada. Makasih, silakan Pak Boy, silakan. Selamat datang di Go Healthy, Pak. Makasih Mas Boy. Pak Boy nggak sendirian, pemirsa, ada Mas Boy Kedianugraha, Mbak Pretisia Suvarli. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan juga buat pemirsa, salam sehat. Jangan lupa Bahagia. Asik, jangan lupa bahagia. Tapi sebelum ke sana Pak Boy, tadi nonton videonya kan? Ya, Apa komentarnya? ya itu yang sering dilupakan orang ya. Lebih memikirkan hal-hal lain daripada kesehatannya sendiri. Pak, tolong sapa dulu keluarga kita dong lewat kamera di sana. Mereka yang ada di misalnya di Sulawesi Utara kah, atau di daerah rumahnya Bapak lah. Sapa-sapa dulu Ya. keluarganya, silakan. Halo untuk keluarga Tirayo dan Kodowati, salam sehat. Harus memikirkan kesehatan, jangan mikir yang lain. Salam sehat. Wah, salam sehat. Pemirsa, inilah Pak Boy Tirayo yang sudah kami rangkum profilnya lewat video berikut ini. Boy Tirayo, bagi pecinta film dan sinetron, mungkin sudah tak asing dengan wajah ini. Boy saat ini sudah berusia 70 tahun, tapi tubuhnya masih tampak bugar. Di balik tubuhnya yang masih tampak bugar, ia memiliki sejumlah riwayat penyakit. Keluhan kesehatan saya belum pernah, tapi tiba-tiba saya mengalami vertigo. Lambung, ketika COVID saya mau divaksin itu baru saya tahu bahwa gula darah saya 450. Boy sendiri awalnya sempat tidak sadar kalau dirinya mengidap diabetes. Sebab
Dulu ia tidak melakukan cek kesehatan secara rutin, hingga dirinya mengeluhkan sejumlah gejala seperti sering buang air kecil, badan mudah lemas dan mengantuk, serta terdapat bintik-bintik hitam di sekitar tulang kering. Makan ingin nasi banyak, saat makan belum selesai sudah ngantuk banget, dan kemudian benar-benar yang namanya tidur, badan lemas. Saya tidak pikir bahwa itu adalah diabetes. Ada kekhawatiran amit-amit ya, maaf, stroke, jangan sampai kanker di perut. Kini, Boy masih berjuang untuk bisa berdamai dengan diabetes. Ia pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Saya sangat berharap di usia yang Tuhan masih izinkan, semoga terus dan tetap sehat sehingga tidak menyulitkan keluarga, tidak menyulitkan orang lain, dan juga tidak menyulitkan diri saya. Ya, saya merasa perlu untuk menggunakan alat kesehatan ini. Pak Boy ini punya masalah diabetes dan hipertensi. Iya. Dua hal ini yang akan kita bahas habis pemirsa. Pak Boy, tolong minta pendapat Bapak nih. Menurut Bapak ini pernyataan yang benar atau salah? Diabetes dapat memicu andropause dini. Saya nggak bisa jawab benar salah. Saya nggak tahu andropause. Saya tahunya menopause. Menopause untuk wanita. Oh, Iya. andropause untuk pria. Andropause untuk pria. Tapi kita memang perlu tanya praktisi lebih dalam soal iya, ini. iya. Ini tugasnya Mas Boy. Jadi apakah ini pernyataan yang benar atau salah? Ya, andropause itu mirip dengan menopause pada wanita. Ya, kalau pada wanita kekurangan hormon estrogennya itu memberikan macam-macam gejala, tapi kalau pada pria andropause itu pada usia tertentu, kalau wanita 49-50, pria itu 57-60. Nah, apa gejalanya? Gejalanya karena kekurangan hormon testosteron, ya. Beda dengan wanita di mana kalau wanita itu kekurangan hormon estrogennya itu bisa secara mendadak, premenopause dari mulai 45 itu sudah mulai kurang sampai 75%. Kalau andropause ini perlahan-lahan sehingga pada usia 57-60 sudah menimbulkan gejala-gejala. Gejala apa aja? Gajalanya otot-ototnya mulai lemas, ya. Kemudian yang kedua, rambut juga mulai terjadi kerontokan. Kemudian juga gairah mulai menurun, ya. Kemudian ada disfungsi seksual, disfungsi ereksi dan ejakulasi dini. Tapi yang paling banyak itu adalah mulai banyak mengalami gangguan-gangguan fungsi organ karena darahnya juga mulai mengental. Ya. Gitu. Ya, nah, diabetes dapat memicu andropause ini, iya, karena diabetes sendiri, ya, itu membuat darahnya semakin kental. Ya, akhirnya apa? Ya sama dengan gejala andropause, kok di awal-awal sudah mulai cepat capek, otot-otot terasa lemas, ya, kemudian juga rambut mulai rontok, seperti itu. Ya, pemirsa, pernyataan ini diabetes dapat memicu andropause dini adalah pernyataan yang benar. Ya. 1 bulan terakhir ini ada keluhan berarti nggak dalam hal kesehatan? Ini boleh disampaikan ke praktisi kesehatan. Apa keluhannya kalau ada? Saya sekarang yang paling sering beberapa hari ini geringingan, Kesemutan ya. kesemutan. Dan maaf, sampai di kepala juga merasa. Satu sisi tubuh atau keduanya? Satu sisi. Kenapa saya tanyakan apakah itu satu sisi atau dua sisi? Karena kalau satu sisi saja, khawatirnya ada sumbatan di pembuluh darah otak atau stroke. Oke, sebenarnya saya pengen tahu angka-angka dari hasil pemeriksaan. Contohnya nih gula darah. Dulu-dulu tuh pernah paling tinggi ada di angka berapa sih? Gula darah saya begitu diperiksa 450. Nggak boleh. Wow. Itu baru saya tahu. Dan ternyata pas satu dicek gula darahnya 450. Itu tinggi banget, Pak. Normalnya harusnya di bawah 200. Gula darah yang tinggi. Ya. Tensi yang udah mulai masuk tinggi gitu ya. Iya. Kalau cek HbA1c ada dicek nggak? Iya, 7,1. Sebelumnya malah 9. Tinggi banget. Hasil pemeriksaan tadi ya sebelum melakukan pengambilan gambar kita sama-sama lihat kolesterolnya tinggi Pak, ada di angka 215. Iya. Nah,
Kolesterol yang diperiksa ini adalah kolesterol total. Normalnya di bawah 200. Kalau di atas 200 saya sarankan kepada Om Boy lakukan pemeriksaan profil darah lemak yang lengkap untuk mengetahui dari angka kolesterol total yang tinggi. Ini yang tinggi ini yang mana? Baiknya yang tinggi, jahatnya tinggi, atau trigliserida yang tinggi. Kenapa? Karena informasi tersebut penting untuk dokter nanti melakukan evaluasi mengenai masalah resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Tapi yang mesti diperhatikan bahwa pada prinsipnya sih yang saya lihat ya, dengan tensi yang tinggi, diabetes yang tadi sampai 450, kemudian juga dengan kolesterol yang tinggi, itu semua mengakibatkan kekentalan darah. Dan yang harus diatasi dari Pak Boy ini adalah justru bagaimana mengatasi kekentalan darah. Menurunkan kadar gula darahnya, tensinya, nah seperti ini. Nah mungkin kalau Pak Boy bisa melihat, darah Pak Boy itu yang seperti yang di sebelah kanan ini, itu ya, yang tidak normal itu. Betul. Pada saat itu yang namanya oksigen dan nutrisi tidak bisa dibawa ke organ-organ vital, termasuk ke jantung, betul, ya, termasuk ke lambung, ya. Nah sementara darah yang normal itu harusnya seperti ini. Nah, makanya selain tadi tentu saja melakukan pola hidup sehat, ya, kita berharap bahwa ada yang namanya teknologi yang bisa membantu untuk membuat darah itu kembali menjadi lancar seperti ini. Ini solusinya namanya ya teknologi laser. Teknologi laser ini simpel sekali sebenarnya, tinggal dipakai di pergelangan tangan, ya, dinyalakan, langsung dia akan membuat aliran darah menjadi lebih lancar, ya. Apalagi ada yang ditaruh di hidung, intranasal, itu juga membuat aliran darah di sekitar kepala menjadi lebih lancar. Ya. Nanti sakit-sakit yang seperti gerenengan di sini, itu semuanya karena aliran darahnya menjadi lancar akan hilang. Digunakan pada area pergelangan tangan kiri karena ada alasannya, Om Boy. Di sini nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning dia akan menembus berbagai macam lapisan kulit. Targetnya tuh dua. Pertama, pembuluh darah dan titik akupuntur. Makanya dipakai pada pergelangan tangan kiri. Gambarannya seperti demikian. Ya, pemirsa bisa lihat. Nantinya dia akan menembus dari lapisan kulit terluar, tengah, dalam, dan mencapai pembuluh darah. Apa yang dikerjakan? Laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan mengoptimalkan pembuluh darah dalam menghasilkan nitric oxide dan juga menstimulus titik-titik akupuntur yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan paru. Nantinya ketika laser merah mencapai ke pembuluh darah, yang dikerjakan adalah dia membantu pembuluh darah dalam menghasilkan sebuah zat alami yang kita sebut dengan nitric oxide. Manfaatnya dia melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah menjadi lebih terkendali, mencegah pengentalan darah, dan membantu menguraikan penggumpalan darah. Ya. Ditambah lagi nitric oxide ini akan membantu menguraikan gumpalan darah, membantu menurunkan pengentalan darah. Jadi harapannya ketika dipakai secara rutin, khususnya untuk Om Boy dan juga untuk pemirsa di rumah dengan keluhan yang sama, tensinya lebih baik, mencegah terjadinya komplikasi. Pemirsa, produk Aculaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Kenapa harus Gogomol? Karena layanan konsultasi kesehatannya bisa Anda dapatkan. Kemudian Anda juga bisa mengikuti konsultasi gizi dan juga webinar dari para praktisi kesehatan yang profesional. Juga Anda tentu akan dilayani oleh tim call center dan teknisi berpengalaman di Gogomol ini. Pemirsa, garansi spare partnya bukan hanya 6 bulan, tapi bahkan 1 tahun. Biaya servis juga gratis. Silahkan bergabung dengan kami di komunitas Go Healthy, dan semua hal baik yang tadi saya sampaikan tidak bisa Anda dapatkan di tempat lain, hanya ada di Gogomol. Jadi siapapun Anda, apakah pemain peran seperti Pak Boy, pembawa acara seperti saya, praktisi kesehatan, guru, influencer, saatnya Anda menggunakan dokter laser atau Aculaser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti
Melatih kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Sekitar tahun 1973, Pak Boy Tirayoh memulai karirnya dalam dunia seni peran. Jadi ini adalah sebuah perjalanan panjang bagaimana seorang Boy Tirayoh mampu untuk mempengaruhi junior-juniornya dalam dunia seni peran. Oh Boy, paling sulit memainkan peran antagonis, protagonis, atau in the middle? Antagonis ya. Paling susah antagonis? Ya, karena sayanya nggak suka. Tolong kasih satu potongan adegan 15 detik aja Pak. Bagaimana acting menyayangi orang di sampingmu? Silakan. Nah, kamu nggak boleh galak-galak sama orang. Kamu harus baik-baik ya, supaya orang-orang juga baik sama kamu. Ya. Terima kasih untuk acting. Sama-sama. Ngomong-ngomong, Pak Boy, ada satu tujuan lain datang ke Go Healthy, ingin terima apa? Solusi, terima pencerahan atau? Saya tidak selalu, tapi cukup sering nonton Go Healthy dan melihat manfaat yang luar biasa dari menggunakan. Jadi Pak Boy pernah dengar mengenai teknologi laser ini? Pernah. Dan penonton Go Healthy? Iya. Ya. Kira-kira penyebabnya Pak Boy bisa tensi tinggi begitu, gula darah sampai 450 itu apa? Kalau pesta minum. Pasti. Ketemu minum. Orang meninggal aja kita kumpul duduk pasti ada bir. Ada konsumsi alkohol. Betul. Gitu. Nah itu. Merokok ada? Saya merokok kalau di lingkungan saya merokok. Tapi kan asapnya kan asap. rokok pasif. Manis-manis, manis-manis suka makan? Cemil-cemil? Nah itu. Jadi ketika lelah saya ingat tuh, pokoknya minum yang manis dan hangat. Jadi saya kopi supaya nggak ngantuk, kopi 2 gelas. Dengan gula? Dengan gula. Kopi manis ini? Iya, kopi karena saya manis. nggak tahu bahwa tidak boleh kan. Kemudian minuman energi itu 2 botol. Karena capek kan, jadi harus Nutupin energinya. capeknya. Dia langsung melek gitu ya? Dan bener melek terus fit gitu loh. Pemirsa, tahukah Anda ada pemeriksaan gula darah dengan akurasi tertinggi? Mbak Preti, tolong jelaskan. Ya, jadi ada beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kadar gula darah. Contohnya gula darah puasa, gula darah sewaktu, tes toleransi glukosa oral, gula darah 2 jam pasca makan, dan ada juga HbA1c. Semuanya akurat, tetapi yang memiliki akurasi paling tinggi dan menjadi acuan untuk tim medis dalam melakukan evaluasi pengobatan adalah HbA1c. Pemeriksaan HbA1c ini dianjurkan untuk dilakukan oleh pasien diabetes setiap 3 bulan sekali. Kenapa? Karena tes HbA1c ini dapat menilai kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan terakhir. Jadi hasilnya berupa persentase, di mana persentase yang didapatkan itu adalah persentase gula darah yang terikat dengan sel darah merah. Jadi misalkan kalau HbA1c-nya 10%, berarti 10% sel darah merah kita berikatan dengan gula darah. Makanya hasil normalnya adalah yang di bawah 5,7%. Dengan anggapan kalau 5% berarti 1/20 sel darah merah kita itu berikatan dengan gula darah. Berbeda dengan tes gula darah puasa maupun sewaktu dan lainnya. Kenapa? Karena tes gula darah sewaktu maupun puasa itu hanya untuk mengetahui kadar gula darah saat dilakukan pemeriksaan. Bukan hasil rata-rata selama 3 bulan. Itu mengapa banyak pemirsa yang udah dites gula darah puasa hasilnya normal, sewaktunya normal, tetapi tidak dengan HbA1c. Oleh sebab itu, untuk Om Boy dan juga pemirsa di rumah yang memiliki kadar gula darah yang tinggi, ingat ya, cek HbA1c setiap 3 bulan sekali, dan agar lebih terkendali, gunakan teknologi laser. Jadi kita tahu ya pemirsa bahwa teknologi laser itu kan ada ekstensinya namanya intranasal. Kita tahu bahwa pembuluh darah di kepala itu segitu banyaknya. Ya lihat, ekstensi itu tujuannya memfokuskan untuk melebarkan, membuat lentur, menghindarkan penyumbatan-penyumbatan pada pembuluh-pembuluh darah di otak. Kita tahu ya bahwa stroke terjadinya di otak ya, sehingga orang-orang kena stroke pun dengan menggunakan teknologi intranasal ini lebih cepat proses penyembuhannya. Ya, di samping itu kita tahu di situ ada pusat memori ya yang membuat kita mudah pikun ya. Nah, di situ juga dibantu sehingga
Alzheimer atau kepikunan pun bisa kita bantu. Demikian juga di sana bisa membantu juga pada di telinga ya untuk membantu supaya gangguan pendengaran itu tidak terlalu cepat terjadi ya. Kemudian juga gangguan di mata juga, karena pembuluh darah di mata juga ada. Proses rambutnya itu juga tidak terlampau cepat terjadi. Dan juga pada organ-organ yang ada di sekitar kepala seperti misalnya organ sinus ya. Ini juga bagi mereka yang mudah terkena sinusitis bisa terbantu dengan laser intranasal. Di sini saya punya ilustrasi gumpalan darah ini atau trombus ini ketika dia nyumbat dia akan menghambat aliran darah yang membawa zat gizi maupun oksigen ke seluruh tubuh. Nah, disinilah peranan teknologi laser, nantinya laser merah, sinar biru dan sinar kuning, dia membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus yang menyumbat di pembuluh darah kita sehingga aliran darah kita menjadi lebih lancar dan nantinya bisa membantu proses pemulihan dengan lebih baik. Dan lalu yang kedua adalah tentunya mencegah berbagai macam penyakit kronis. Pak Boy, ini saya mau putarkan sebuah tayangan tentang masyarakat Indonesia yang relevan banget kisahnya dengan apa yang dialami oleh Pak Boy. Bedanya adalah beliau sudah pakai teknologi laser. Apa yang terjadi berikutnya? Kita simak. Saya baru saja mendapatkan serangan stroke ya. Nah, setelah serangan stroke itu aku tuh masih sering pusing-pusing. Terus kemudian juga tidurnya juga kayaknya tuh kurang berkualitas ya. Jadi kayaknya kurang tidur aja bawaannya. Jadi ya kalau misalnya di pagi hari gitu ya, bawaannya tuh uring-uringan, terus suka pusing gitu. Nah, setelah menggunakan teknologi laser ya gitu, tidur lebih lelap dan juga kualitas hidup juga semakin sepertinya itu lebih berkualitas, bermutu gitu ya. Dan jadi kayaknya tuh hidup berarti, penuh arti yang positif gitu karena merasa hidup kita itu semakin sehat dengan menggunakan teknologi laser. Ya, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yuk sekarang kita mulai pola hidup yang sehat dan juga jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Saya bersyukur banget dapat banyak masukan dari Mbak Preti, dari Mas Boy dan Bang Coki. Dan buat saya bukan sebuah kebetulan saya bisa hadir di sini. Dan itu sangat benar. Sangat saya butuhkan gitu. Ya. Mudah-mudahan ya Mbak Preti dengan kecerewetannya Mbak Preti tadi itu ternyata memang saya sangat beruntung ada di sini Betul, Pak. sekarang. Betul. Pak Boy siap mengupayakan teknologi laser dalam kehidupan Bapak? Siap, harus. Pak, saya ngingetin ya, ini alat kesehatan untuk keluarga, Pak. Iya betul, jadi bisa dipakai sama keluarga. Iya. Betul. Ya. Saya yakin istri Bapak butuh, anak-anak juga demikian, Pak. Dan saya berharap nanti Pak Boy setelah pakai laser, karena beliau ingin mengupayakan pemirsa penggunaan teknologi laser, pada saat nanti ada waktu terbaik kami mengundang kembali, saya kok punya keyakinan ya, kondisi Pak Boy akan jauh lebih baik daripada hari ini. Amin. Oke, Pak? Ya, ada 3 hal penting nih hari ini. Ya. 1, teknologi laser. Benar. 2, cerewetnya Mbak Preti tadi periksa di ujung. Iya. Iya, Mas. iya betul. Yang ketiga, CT scan. Iya. Iya, iya. Ini 3 hal yang saya terima di sini. Yes. Yang luar biasanya teknologi laser. Terima kasih Pak Boy Tirayo. Terima kasih. Boyke Dianugraha, Mbak Pretisia Suvarli, terima kasih untuk kolaborasinya. Lewat program ini, kami juga mengingatkan bahwa dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol memang sudah ada di Indonesia. Ini bukan awang-awang, ini bukan sesuatu hal yang sulit dicari atau didapatkan pemirsa. Alat kesehatan ini telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Penggunaannya harus rutin, Pak Boy. Nanti kalau sudah pakai ya harus rutin 2 kali sehari. Durasi per pemakaian adalah antara 15 hingga 60 menit. Maka ketika sudah diaplikasikan, alat ini akan membantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah tentu akan tercegah dari penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Take action sekarang, pemirsa. Dapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang muncul di layar kaca
Ini bisa dicatat sekarang, fotoin pakai ponsel Anda. Dan berikutnya ada rekan-rekan saya dari tim call center GoGo Mall yang akan menjelaskan secara detail bagaimana mendapatkannya. Pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Kenapa saya ngomong begini? Karena kabar gembira buat kita semua bahwa produk Aculaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan telah dipatenkan di Indonesia. Lintas profesi, lintas generasi, alat kesehatan ini untuk keluarga kita bersama. Pemirsa, ingat, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Oleh sebab itu, segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.